Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu dan teman-teman semua. Jadi perkenalkan, di sini saya dan teman-teman saya, kami dari Universitas Gunawan, Universitas Gunawan, dan kami mahasiswa baru semester 1. Kami di sini ditugaskan untuk bersosialisasi dan mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada ibu. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Saya Kiswah Nurfili, ibu-ibu bisa panggil saya Kiswah atau Kis-Kis juga bisa. Kemudian teman-teman saya akan membantu saya sosialisasi malam ini. Saya Umiana, ibu bisa panggil saya Mia. Saya Amelia Mutiara Syuhada, ibu bisa panggil saya Amel. Ya, dan teman-teman yang di balik layar, Hai. Ini ada Dinda, ada Arca, ada Ade Tasya Lesi juga Bu. Kita mulai dari pemaparan materi kali ya Bu ya. Habis ini kita ngobrol-ngobrol santai, jadi kita santai. Biar lebih santai kita sama-sama tarik nafas. Iya, biar lebih santai dan relax gitu. Ibunya tegang soalnya, jadi saya bukan tegang. Iya gitu Bu. Ya, jadi di sini kita kan ada mata kuliah namanya Pancasila ya. Nah, di dalam mata kuliah tersebut kita diajarkan tentang mempelajari nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, di sini kita juga memberikan bikin tanya jawab gitu, ngobrol-ngobrol santai kepada masyarakat, gimana sih Pancasila di kehidupan bangsa Indonesia ini yang sekarang ini. Kan udah tahu zaman-zaman sekarang ini kan makin banyak gitu ya, banyaknya masukan-masukan, pengaruh-pengaruh gitu terkait perkembangan zaman kita. Jadi Pancasila itu sebenarnya penting, tapi mulai adanya pengaruh-pengaruh tersebut sehingga kita udah lupa nih nilai-nilai Pancasila, hal-hal dasar dalam Pancasila untuk penerapan sehari-hari kita. Nah, kita mulai dulu dari pengertian Pancasila. Apa tuh Pancasila? Jadi ya Pancasila kan yang kita udah tahu ya Bu ya, Panca berarti apa ya tadi itu 5 sila. Di situ kan ada 5 sila yang kita tahu, bisa dijelaskan, bisa disebutkan teman-teman. Sila pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, Ibu. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Ada 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan kehakiman. itu Pak. Di seluruh rakyat Indonesia. Ya, ada yang gabung nih. Halo Ibu. Halo. Makin rame nih, makin seru. Iya. Terus ya. Kemudian Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi negara itu ibaratnya rumah, harus ada fondasinya biar kuat. Nah, dibuatlah sebuah Pancasila. Jadi pada zaman-zaman dulu itu untuk memperjuangkan sebuah Pancasila itu kan emang sangat berat ya. Kita udah tahu perjuangannya bagaimana. Nah, dari Pancasila tersebut mulai banyak perubahan, mulai banyak penyesuaian sehingga menjadi fondasi yang semakin kuat untuk kita. Ya. Kemudian kelihatan lah. Nah, kemudian untuk menurut beberapa ahli ya, dari Insinyur Soekarno, ada dari Bapak Muhammad Yamin, kemudian ada dari Bapak Noto Enggoro, itu seperti yang sudah saya intinya aja ya, Pancasila itu jiwanya bangsa Indonesia gitu. Secara turun-temurun harus kita kenalkan pada generasi-generasi yang akan datang gitu. Jadi Pancasila menjadi pandangan negara dan juga bangsa kita, yaitu Indonesia gitu. Kemudian untuk fungsi-fungsinya tersebut sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia harus memegang prinsip bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu NKRI harga mati. Nah, itu kita dasarkan dari Pancasila tersebut. Kemudian pandangan hidup bangsa yang tadi saya bilang, kemudian kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kita setiap manusia itu harus punya pribadi yang kuat ya. Seperti bagaimana juga pada Indonesia. Ibaratnya Indonesia itu seseorang begitu, jadi dia harus punya pribadi, harus punya prinsip, kemudian
menjadi sumber dari segala hukum. Jadi hukum yang ada di Indonesia ini nggak semata-mata dibuat langsung gitu, tapi berdasarkan 5 sila tersebut. Dimana 5 sila tersebut dibuat sebuah hukum yang cocok untuk masyarakat gitu. Karena yang ada di bangsa kita ini bangsa Indonesia ini, bagaimana kita menjalani semua negara gitu, kita harus kuat, itu semua bersumber dari si Pancasila tersebut. Kemudian cita-cita dan tujuan bangsa, pastinya semua bangsa harus memiliki cita-cita dan tujuan. Nah, dari mana itu? Kita pedomannya dari si Pancasila itu. Kemudian menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Untuk penjelasan seperti contoh-contohnya, untuk penerapannya akan dijelaskan oleh teman-teman. Nah, sampai sini ibu-ibu ada mau tanya dulu Kak? Mungkin ada mau ya, Menjelaskan persepsi. Menurut ibu ya, untuk pandangan ibu untuk anak-anak muda zaman sekarang ini, bisa saja kan kita bangsa Indonesia ini kan banyak suku, dari berbagai budaya juga. Nah, menurut ibu nih di sekitar lingkungan ibu Pancasila ini bagaimana ya Bu? Maksudnya Udah kepake. udah nggak Nafsi deh. iya. Anaknya udah mulai dari akhlaknya semua. Benar. Iya. Oh ya ibu, Pancasila belum diterapkan secara benar ya. Dari anak muda sekarang aja, lihat aja kan. Iya benar. Iya betul ibu. Ya kan Pancasila itu salah satunya untuk mengajarkan norma dan etika ya, etika betul ibu. Menurut sini udah benar ya, tapi mungkin rasa nasionalisme itu kurang disalurkan kepada anak-anak, mungkin begitu ya, seperti itu ya Bu. Oke baik, nanti kita lanjut lagi tanya ngobrol-ngobrolnya. Nanti dijelaskan selanjutnya dari teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai umat pertama pada Tuhannya. Dan di sini ada beberapa contohnya seperti mengembangkan sikap saling menghormati, terus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran dan lain sebagainya. Lanjut. Dapat membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing, terus tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bersikap toleran kepada umat beragama yang lainnya, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia, Ibu. Yang pada hakikatnya semua manusia sama di dunia ini. Terus ada beberapa contoh di sini mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama. Terus selanjutnya, senang membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, memberi bantuan kepada korban bencana alam, mengembangkan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Berikut contoh sikap yang mencerminkan di sila ketiga, yaitu ada yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, membina hubungan baik dengan sesama semua unsur bangsa. Dan kelima, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Yang keenam, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan terakhir, ada mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan kemudian ada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Berikut contoh sikap yang mencerminkan di sila keempat, yaitu ada yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, ada menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. Yang ketiga, menghargai hasil musyawarah. Dan yang terakhir, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada. Yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Berikut contoh sikap yang mencerminkan di sila kelima ini. Ada, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, ada peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Yang terakhir, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Nah, itu contoh-contoh yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, kita sesi tanya jawab dulu. Ya, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Dari sila itu kan udah dikasih contoh nih dalam sehari-hari. Menurut Ibu, dalam sila pertama, Idin, minta tolong kembaliin ke sila pertama. Sini Bu, banyak pertanyaan. Sini Bu. Iya, bikin pertanyaan aja enggak apa. Wajib dong. Sini Bang, tanyain apaan ke Bang? kalau sila pertama kan yang ketuhanan yang Maha Esa ya, di Indonesia tuh kan ada berapa agama? 6 ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu ya. Banyak banget tuh Ibu. Menurut Ibu ya, di lingkungan di sini, lingkungan Ibu, keberagaman itu tuh banyak perpecahannya nggak ya menurut Ibu? Khususnya kan kita harus ketuhanan yang Maha Esa gitu, jadi kan masing-masing punya agamanya, kita harus toleransi. Tapi menurut Ibu banyak nggak perpecahannya kayak gitu? Berarti menurut pengalaman Ibu gitu. Banyak ya Bu ya, pecahannya pasti kan? Iya, banyak ya. Kalau menurut pengalaman saya ya, kita cerita-cerita nih. Jadi kan saya lebih ke Indonesia bagian timur ya, kalau dari saya asalnya. Nah, di Indonesia bagian timur tuh lebih banyak, lebih beragam lagi agamanya, dan lebih dominan tuh Islam sama Kristen. Nah, sama Katolik juga. Nah, di situ tuh karena saking banyaknya tuh kita tuh rawan banget Bu. Dan ini baru terjadi 2 hari yang lalu ya. Keluarga saya ngabarin di bagian Indonesia Timur sana, tepatnya di Pulau Maluku tuh ngabarin ini nih ada perpecahan agama juga gitu. Padahal ini kan udah 2025 ya, udah ganti presiden kesekian kalinya, udah banyak hal yang terjadi lah di Indonesia ini. Tapi di daerah-daerah tersebut lebih ke pelosok gitu, masalahnya tuh cuman agama doang. Berarti menurut Ibu, ketuhanan yang Maha Esa itu belum benar-benar diterapin ya di daerah seperti itu. Iya, kita nggak bisa nyalahin pemimpin juga Bu, karena yang kan Indonesia tuh harus ada warga negara, wilayah, pemimpin, sama apalagi untuk membentuk sebuah negara itu kan harus ada wilayah masyarakatnya, pemimpin dan
ya beberapa Diakui oleh negara lain. iya diakui juga gitu. Jadi meskipun pemimpinnya sudah benar nih secara hukum, secara ideologinya sudah benar, tapi masyarakatnya ini ya apalagi makin banyak mereka masih kayak mempercayai keyakinan masing-masing, dan mereka merasa bahwa kemerdekaan itu belum merata buat mereka. Jadi mereka akhirnya bikin itu kemerdekaan sendiri buat mereka gitu. Akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan menurut mereka benar, ujung-ujungnya perpecahan. Dan itu baru banget terjadi 2 hari yang lalu. Nah, awalnya itu karena apa? Awalnya itu bukan karena agama, tapi awalnya itu karena itu anak muda. Biasa kenapa? Jadi kenapa di sini kita tuh harus benar-benar itu ke generasi muda gitu, harus benar-benar menerapkan norma-norma etika itu harus ke anak muda. Jadi perpecahan itu karena anak muda mabuk-mabukan, balap liar dan seperti itu. Ujung-ujung merembes ke agama karena pikirnya agama yang paling rawan di situ. Jadi mereka kita harus pecah nih, apa ini? Berarti mereka ke agama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu masih sulit ya. Padahal itu ada hal yang bukan gampang sih, tapi Mendasar. iya paling mendasar, dan sebenarnya bisa kalau kita sama-sama untuk menjaga ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada sampai sini, Ibu mungkin mau nanya kita atau apa Ibu beri pendapat tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang sila pertama ini. Ngantuk kali ya Bu ya? Bukan ngantuk, bukan kapasitas kita. Iya, udah lupa. Harusnya kata-kata ini ya. Abangnya kali Abang malu. Abangnya salah. Iya, kalau saya ini lupa. Ini udah Udah luar kendali ya Bu ya. Kemudian Kayaknya kalau anak-anak muda sekarang remeh banget nih kalau soal agama. Iya, Iya, pasti. pasti ya. Bahkan nilai-nilai Pancasila ini aja kayaknya belum benar-benar diterapin ya. padahal Indonesia udah merdeka berapa tahun nih? 79 ya, tahun Iya, ini berarti benar. 80 ya. Iya. 80 tahun Indonesia merdeka. Kita mama kalau merdeka kalau di dompet ada di Iya, benar. Iya, ya. Giliran dompetnya udah tipis. Iya. Kamu kan Enggak merdeka. Kayak nyesek gitu. Iya. Benar kayak gitu, kayak gitu Kalau kita menurut ibu sih gitu aja. Kalau agama sih. istilahnya Oh itu juga ya tentang kegiatan itu juga ya tentang yang buat nyatu bangsa gitu. ya bawa diri masing-masing. Bawa diri masing-masing. apalagi kan banyak di Indonesia tuh ada organisasi masyarakat gitu ya Bu ya. Gak bisa saya sebutkan, tapi ya ibu juga pada tahu kan, organisasi kan itu biasanya banyak bikin perpecahan ya Bu ya, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Apalagi kalau Udah susah kalau misalnya udah paling benar udah susah sih. gitu ya. Kita sebagai masyarakat yang menjalani kehidupan aja yang ikut alur ya Bu ya. Yang penting kita yakin sama kepercayaan kita, nggak merasa mempengaruhi orang kepercayaannya gitu ya. Kemudian kemanusiaan iya hidup sama pendirian. Jadi diri sendiri ya nggak mas ya. Apa kalau kita semua? Yang adil dan beradab, manusia yang adil dan beradab kayaknya lebih parah juga ya kalau manusia adil dan beradab ya. Pokoknya intinya semua ada yang ketuhanan Maha Esa. Iya. Dari semua itu balik lagi ke nomor 1. Iya sih, sebenarnya benar banget. Kalau mereka menjalankan agamanya dengan benar sesuai hukum-hukumnya, pasti mereka bisa ya melakukan adil dan beradab itu ya kepada masyarakat lain ya benar. Apalagi kan zaman sekarang anak muda udah lupa agamanya, malah makin lupa sama harus yang dia lakuin harus beradab gitu, kurang adab gitu ya. Makanya kenapa kita sebagai anak-anak mahasiswa generasi sekarang, jadi kita ada sebutannya ya generasi emas namanya. Emas generasi emas. Kalau emas Dekat abon, Bu. nggak apa ya Bu ya? Iya benar. Iya, pokoknya Agak mahal gitu. Nah, pokoknya intinya kita kalau sudah nomor 1 udah kita jalan dulu, insya Allah ke bawahnya sih pasti. Iya, insya Allah. Kan nomor 1 itu udah di atas segalanya. Iya betul. Dinda lanjut. Kita Dinda lah. kemudian Persatuan Indonesia.
kita balik lagi yang pertama ya, agama, adil dan beradab, udahlah kita bersatu ya. Nggak usah muluk-muluk ya. Pokoknya kita kalau ngerti yang sila pertama, sila kedua, udah deh ngejalanin sila pertama, kita bela negara, bela tanah air kita, bangsa kita ya. Ya pasti kita udah bisa bersatu lah. Tapi kita tanamkan lagi kepada anak-anak kita bahwa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara itu penting gitu. Jadi kalau mereka udah bisa bisa itu sama diri mereka sendiri ya, bisa memperbaiki mereka dari diri sendiri. Ya baru itu bisa lah itu ya, mereka ngebantu gitu perkembangan bangsa Indonesia ini. Lanjut. Terus Nggak apa ibu? Santai aja ibu, nggak apa. bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, Bu. Ya biasanya tuh di RT RW gitu kan banyak tuh musyawarah. Ujung-ujungnya ribut. Ujungnya ribut ya, itu karena apa? Itu Perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat. dalam musyawarah itu tidak melibatkan yang tadi sila 1, 2, 3 itu, Nah, itu. nggak adil ya, nggak beradab. Kemudian udah Nggak mulai bisa Merasa pilihannya paling benar. iya kurang menghargai ya, iya betul itu. Padahal musyawarah itu adalah bukan salah satu lagi hal yang paling penting ya dalam menyelesaikan masalah. Iya benar, Indonesia kan menjunjung tinggi yang namanya musyawarah. Makanya banyak parlemen-parlemen Indonesia itu kan mereka musyawarah dulu ya baru menentukan suatu hukum di Indonesia ini, kayak DPR, MPR ya, walaupun kita tahu banyak itunya gitu, tapi kan ya sebagai masyarakat Zona merah kak, zona merah. Udah nggak boleh ya, harus disensor ya kita. Tapi kita tahu ya dari berita-berita ya, walaupun kita masyarakat yang mengikuti alur, tapi kita juga harus tahu gitu ya, harus tahu pentingnya politik. Tapi kita memang nggak harus menyerumus ke politik, tapi kita harus berpikir secara kritis juga ya, betul. Kemudian terakhir keadilan sosial Indonesia ya, semoga aja Indonesia, masyarakat Indonesia ini dan para petinggi-petingginya bisa menerapkan sila pertama, kedua, ketiga dengan benar, dan keempat kemudian Indonesia menjadi adil sosial ya, seluruh rakyat Indonesia. Udah dulu, lanjut dulu masih lanjut. Nggak, maksudnya ibu ada ibunya mau menanyakan sesuatu ke kita atau ibu ada feedback? Ya nanti ada. Kesimpulan dulu. Enggak nanti lagi masih yang kita cek dulu. Iya, jadi dalam lima itu kan ya tadi ibu bilang kalau satu udah bagus berarti Insya Allah ke bawah, merembes ke bawah, makin ke bawah. Oke, dari sini ada yang ibu mau sampaikan nggak buat Pancasila kita di dalam kehidupan sehari-hari, ibu saran atau kritik mas? Ini ya buat diri sendiri aja dulu deh. Terapin ke diri sendiri. Ya terapi Sama saya. pokoknya kalau kita memang sudah ada pegangan ibaratnya di mana kita punya itu pasti kita dibikin. Ya bisa sumpah maaf ya kayak Kiswa, misalnya Kiswa tidak ada adabnya gitu, bisa kayak sama ibu ini bisa ini bisa sombong lah ibarat kata nggak negor nggak ini, pasti kan juga kan nggak bakalan terjadi kan sosialisasinya sama ini nggak bakal. Ini kan juga kalian begini kan berarti kan dari hasilnya bergaul ibarat kasarnya mau berbaur gitu, terus mau musyawarah ini bagaimana caranya ya, ini seperti apa ya Bu ya enaknya gitu aja. Betul. Jadi kita secara tanpa sadar kita udah menerapkan ya. Menerapkan. Coba kalau Kiswanya kuat, kita juga jangan ya, lo aneh, pendem banget. Gibah nanti. Jadi merdeka untuk diri sendiri dulu, Merdeka kita sendiri. Pokoknya kita apa yang kita ingin kita ya pokoknya seperti itu deh, gimana ya pokoknya gue yang penting berbaik aja dulu nih kayak sama lingkungan sama ini gitu aja. Iya betul sekali ya. Pertama tuh hubungan antar manusia dulu ya. Iya. Apalagi mau bahas sampai pemimpin itu masih jauh ya. Ya kan manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri ya. Pokoknya bahasa Kiswa bisa ngerasain ya loh, ini loh gue udah menerapkan ini sama orang, berarti kan orang itu bakal
gue udah hormatin dia, berarti dia menghormatin gue, gitu aja deh. Kita hargai dia, insya Allah dia ngargain kita. Dan masalah kita menerapkan sila-sila itu ya, semoga anak-anak muda zaman sekarang bisa mempertahankan ya pentingnya nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan kita minta bantuan juga kepada ibu-ibu ya untuk jangan bosan-bosan untuk menegur kita, misalnya kita emang agak melenceng ya, itu ditegur, diingatkan. Iya. Jangan sering-sering makan es krim. Kalau itu makan es krim, maksudnya bagi kita gitu. Makan es krim. Jangan makan sendiri maksudnya. Oh iya. Iya deh, nanti kapan-kapan makan bareng ya. Iya. Ya kita kayaknya harus bikin kayak acara makan-makan gitu kali ya, biar lebih deket ya Bu. Dibiayain terus lah Ibu. Insya Allah. Enggak, udah saling tegur sapa. Pokoknya jangan ada saling membedakan, jangan ini, nggak apa-apa, kita berbaur aja. Mungkin kan juga kalian kan pasti nggak muslim semua juga kan, pasti kan. Juga yang misal kayak non muslim itu jangan sampai gue kan tersisi banget gitu, jangan. Kita udah di lingkungan nih, misalnya di lingkungan ini nggak apa-apa, kita saling Istilahnya rangkul. agama beda. Salah satunya kita menghormati itu deh. Bisa sependapat. Tujuan bangsa Indonesia ya, beda-beda tapi satu Kayak Kiswa misalnya teman Kiswa ada yang agamanya beda, tapi kalau misal tujuannya sama, mau apa ya dia rangkul seperti itu, tak usah di kotak-kotakin lah kalau yang begitu. Iya betul. Jadi berbaur, boleh lihat ya, pokoknya siapa aja dirangkul ini ya. Kalau selama itu masih kebaikan ya. Iya sama itu baik. Iya dari harus selama baik. itu kebaikan ya, tapi kalau misalnya itu Iya. ya udah. Kalau sekali kita nasihatin nggak bisa, 2 kali, 3 kali tuh tinggalin. Nggak ada orang sama sekali nggak ada faedahnya. Iya nggak ada faedahnya. Enggak ada banyak untuk kebaikan buat apa? Gitu. Bawa di perahu masing-masing. Bawa perahu dayung. Enggak. dalam sendiri ya Bu. Mau ngapain? Iya. Dan kondisi dimulai. Ya. Oke baik Ibu. Jadi di sini kesimpulannya Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Ideologi negara Indonesia sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, Ibu. Dan setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah, Ibu. Dan di dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran moral yang kesemuanya itu merupakan penjelmaan dari seluruh jiwa manusia Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus. Penghayatan dan pengalamannya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya itu disebabkan setiap warga negara Indonesia penyelenggaraan negara serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatannya itu baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kelestariannya. Ya kita sampai di penghujung acara. Mau berpisah sama Ibu. Sebagai penutup ya, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya Ibu-ibu sudah mau datang ngobrol-ngobrol, ngebahas hal yang paling penting buat kita ya, kita dari dunia negara. Makasih banyak ya Ibu sudah berinteraksi juga, udah aktif juga Bu ya. Kita juga nggak kaku, nggak canggung ya. Kita jadi santai nih, udah tegang lagi. Makasih banyak ya Ibu, terima kasih banyak. Untuk itu saya tutup. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang sudah kami semua lakukan, saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ilmu ini menjadi berkah untuk kita semua, bermanfaat dan berkah. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.